Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan terkait bentuk-bentuk zinayah, di mana saya ingatkan kembali bentuk jinayah itu ada 3. Yang pertama, bentuk jinayah al-qisas awid-diyah, di mana hukumannya adalah qisas ataupun diyat. Bentuknya yaitu kriminal pembunuhan ataupun mencederai. Bentuk jinayah yang kedua adalah al-hudud, di mana tindak pidana ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, baik tindakannya ataupun hukumannya. Ada 7 macam kriminal dalam al-hudud. Yang pertama al-bughat, yang kedua ar-riddah, yang ketiga syurbul khamar, yang keempat az-zina, yang kelima al-qadhaf, yang keenam al-hirabah, yang ketujuh as-saraqah. Adapun bentuk jinayah yang ketiga yang akan kita bahas saat ini adalah bentuk jinayah at-ta'zir. At-ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh ulul amri, di mana hukuman tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, sehingga hakim dan juga penguasa ataupun ulul amri memiliki kuasa penuh dalam menentukan apakah perbuatan ini kriminal ataukah tidak, dan juga kuasa penuh dalam menentukan hukuman bagi perilaku kriminal tersebut. Namun tentunya hakim ataupun ulul amri dalam menentukan at-ta'zir ini yaduru alal maslahah, berdasar kepada kemaslahatan. Jadi bukan karena kepentingan, tetapi kemaslahatan publik, kemaslahatan umum. At-ta'zir ini ada beberapa macam. Macam yang pertama, at-ta'zir muncul karena dari jarimah hudud ataupun jarimah kisos yang terdapat syubhat di dalamnya. Contoh, ada syubhat dalam jarimah kisos. Contohnya seorang ayah membunuh anaknya. Itu tidak dihukum kisos bagi si ayah karena ada syubhat di dalamnya, karena anak adalah milik dari ayahnya. Begitupun dalam jarimah hudud, apabila terjadi syubhat di dalamnya, maka tidak jatuh hukuman hudud. Idra'ul hudud bisyubhat. Tidak diterapkan eksekusi hudud ketika ada syubhat. Contohnya, seseorang mencuri harta milik orang yang berhutang kepada si pelaku. Ini ada syubhat di dalamnya. Bisa jadi pelaku mengatakan dia mengambil harta yang dipinjam oleh si korban. Ada syubhat berarti di dalamnya. Itu yang disebut dengan macam yang pertama, ta'zir yang pertama. Ketika ada syubhat dalam hudud ataupun dalam kisos, maka jatuhnya tidak dihukum kisos ataupun hudud, tapi lebih ke ta'zir. Macam yang kedua dari ta'zir adalah ta'zir yang jarimahnya, tindak pidananya terdapat dibahas dalam Quran ataupun hadis, namun hukumannya tidak ditentukan. Contoh, tindak pidana suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Dalam hadis disebutkan seperti itu, bahwa penyuap dan yang disuap itu ahli neraka. Namun tidak disebutkan hukuman di dunia. Sehingga di sini hakim dan ulul amri dia berhak untuk menetapkan hukuman bagi penyuap. Kemudian macam yang ketiga adalah tindak kriminal yang tidak terdapat dalam Quran ataupun hadis. Dan ini merupakan kuasa penuh hakim ataupun ulul amri dalam menentukan tindak pidana ataukah tidak. Contohnya, melanggar rambu lalu lintas itu merupakan pidana ta'zir. Jinayah ta'zir ditentukan oleh ulul amri dan juga hukumannya. Adapun hukuman, bentuk-bentuk hukuman dalam at-ta'zir itu pastinya ada hukuman minimal dan juga hukuman maksimal.
hukuman ringan dan juga hukuman berat. Meskipun hukuman ta'zir itu tidak mesti sama dengan hukuman dalam hudud ataupun qisas, namun kebanyakan para ulama fikih lebih menyatakan bahwa batasan maksimal ta'zir itu bisa sampai menghukum mati kepada si pelaku. Berarti sama ada dalam qisas dan juga dalam hudud. Namun kebanyakan fuqaha menyetujuinya bahwa hukuman qisas, hukuman mati itu menjadi batasan maksimal bagi pelaku pidana ta'zir. Bentuk-bentuk hukuman dalam ta'zir itu bisa saja bentuknya menghilangkan nyawa, itu menghukum mati, atau mencederai, ya, seperti mencambuk, atau bentuk hukuman ta'zir berupa membatasi kebebasan seorang, seperti dipenjarakan, baik itu penjara terbatas waktu ataupun penjara yang tidak terbatas waktu. Ataupun bentuk hukuman ta'zir yang membatasi kebebasan seperti mengasingkan seseorang, mengasingkan si pelaku. Selanjutnya bentuk hukuman at-ta'zir yaitu berupa pengurangan harta dengan cara disita, didenda. Itu kaitan dengan bentuk hukuman pidana ta'zir berupa harta. Yang terakhir bentuk hukuman ta'zir yang ditujukan kepada jiwa. Jiwa di sini diri, seperti dinasehati, diperingati, ya, ataupun dipecat. Nah, itu masuk kategori bentuk hukuman ta'zir kepada diri si pelaku. Itu kaitan dengan bentuk pidana ta'zir. Pastinya ta'zir adalah tindak pidana yang ditentukan dalam ketetapan hakim ataupun ulul amri, begitupun juga dengan hukuman-hukumannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.